Dengan segala apa yang kau telah berikan bagi kami. Ajar hari ini kami mengingat kembali. Untuk melihat salib Kristus yang telah kosong saat ini juga Tuhan. Bahwa kasihnya Tuhan, Tuhan telah mati bagi kami, dikuburkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan akan membawa hidup kami, hidup yang kekal bahkan dengan kemenangan. Kalau hari ini juga kami melihat darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik Tuhan. Semua hanya untuk kami mendapatkan keselamatan kekal. Terima kasih, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau bersyukur lebih lama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak sama-sama angkat pujian ini.
Sebab karya terbesar Tuhan telah lakukan bagi setiap kita. Saya rindu sekali sama-sama kita mengingat kembali, merenungkan firman Tuhan. Pertolongan dan kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kita. Hadirat Tuhan memenangkan setiap kita. Kematiannya bagi Anda dan saya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari selalu setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Katakan sama-sama, angkat pujian sekali lagi saudara. Kasih-Nya bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Boleh sama-sama katakan, Yesus, kami kagum dengan cara-Mu mengasihi kami. Katakan sama-sama, kematian-Mu. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pernah sia-sia. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Sembah Dia lebih lagi. Mari sekali lagi angkat pujian ini, Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, inilah kami Tuhan, yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Engkau kami kagumi Tuhan, Kau yang kami kagumi Yesus. Sembah, sembah, sembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dia
Dia yang kita kagumi, yang kita agungkan. Allah yang memberikan nyawanya bagi umatnya. Sorakan haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Oh, karena salibmu Tuhan, pengorbananmu sekali untuk selamanya bagi setiap kami. Kau memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal. Setiap kami di tempat ini melihat salibmu Tuhan, memandang wajahmu bagi kami. Oh Jesus, oh Jesus. Katakan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Boleh angkat tangan bersama-sama saudara, katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sebab karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidup kami. Yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh angkat sekali pujian ini saudara. Engkaulah pengharapan, Engkaulah sumber bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan. Mari katakan saudara. Ini jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Angkat tanganmu dan suaramu, katakan karena salibmu. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu mari sembah Dia Bapak saudara. Renungkan kebaikan Tuhan Bapak saudara di pagi hari ini. Penyaliban yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Tuhan berikan keselamatan bagi kita. Mari sembah. Jesus.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, mau saudara. Angkat suaramu tinggi-tinggi. Sing. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku sembah Dia, saudara. Mari tutup mata kita sama-sama. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab salibmu kemenangan kami, hidup kami. Salibmu yang kau berikan, darahmu tercurah, kasihmu mengalir. Sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan setiap kami, setiap kami. Kami percaya kuasa salibmu. Mari jemaat, angkat suaramu, angkat kata-kata, sembah Dia. Kuasa salibmu Tuhan yang menyucikan, menguduskan setiap kami. Sebab di dalammu ada kekuatan. Darahmu tercurah, darahmu tercurah. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur Bapak Saudara. Ucapkan terima kasih. Thank you Jesus atas salibmu. Thank you Jesus atas darahmu. Tak mampu kami membayarnya Tuhan, tak mampu kami membalasnya Tuhan. Darahmu, di dalam Kristus, dalam Yesus, ku percaya. Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku. Pengharapan dalam Yesus, dalam Yesus kami percaya Tuhan. Ku dapat kemuliaan kuasa salib, penebusan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Jadi pemenang dalam segala kekuatanku. Sekali lagi sama-sama angkat pujian ini. Come on church. Dalam Yesus. Angkat iman kita tinggi-tinggi bawa saudara kepada Tuhan. Kuasa salibnya jadi pemenang dalam segala kekuatanku.
kemuliaan kuasa salibnya. Jadi pemenang dalam segala. Mari sekali lagi bawa saudara, iman kita bangkit. Yes. Ku percaya karena semua sudah selesai. Karena semua sudah selesai. Oh, oh, ku jadi pemenang dalam segala. Pengharapanku dalam Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan sing dalam Yesus ku percaya dapat kemuliaan kuasa salibnya. Boleh sekali lagi, semangat saja. Dalam Yesus, come on choir. Dalam jadi pemenang dalam segala kekuatanku. Katakan kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Karena semua Tuhan lakukan sudah selesai. Berikan kemuliaan buat Raja. Kaulah Allah, Kaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Kami gak tahu harus ngomong banyak apapun Tuhan, karena kami tahu semuanya gak bisa kami utarakan dalam kata-kata. Hati kami, hidup kami. Kami katakan Tuhan, pakailah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang setia. Sampai pada waktunya kita bertemu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau bersyukur lebih kepada Tuhan dan ucapkan syukur kepada Allah kita yang dahsyat. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Boleh katakan, wuuu! Katakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus. Sebab terlalu mahal. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Bapa. Supaya kami belajar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami Tuhan.
supaya sungguh Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Sungguh kedaulatan-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hari ini bukan sekedar memperingati kematian-Mu Bapa, tapi kami mau mengerti hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu yang akan memerdekakan hidup kami Bapa. Itu sebabnya karena ada hari ini kami memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami hidup hari ini Bapa, karena kami mempunyai sebuah rancangan yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus yang meneduhkan setiap hati. Beritahu kepada kami Tuhan, kepada setiap hati apa yang terjadi di hari itu Tuhan. Supaya kami mengerti, supaya kami menghidupinya, dan kami tidak sia-siakan hidup ini. Karena begitu besar karya Kristus di atas kayu salib. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang sangat-sangat indah dalam hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Seperti biasa, kalimat pertama yang akan saya katakan Shalom Bapak Ibu. Itu seperti biasa. Tapi hari ini ibadah yang tidak biasa. Ibadah yang akan membuat kita merenungi perjalanan salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus kita. Ibadah hari ini tidak biasa karena hari ini adalah ibadah Jumat Agung. Nah Bapak Ibu, Jumat Agung itu apa sih? Kalau kita udah tahu ini hari ini adalah ibadah yang tidak biasa, ibadah Jumat Agung. Dan kita juga harus tahu bahwa ibadah Jumat Agung itu apa. Jumat Agung adalah hari yang diperingati untuk mengenang penyaliban Yesus dan kematiannya di Golgota. Di luar sana banyak orang mentertawakan. Tuhannya orang Kristen mati. Saya sering sekali mendengar hal itu. Kadang-kadang kalimatnya nadanya juga kurang mengenakan. Ya, Tuhannya orang Kristen mati. Tapi kalau kita malu dengan kematian Kristus, kita tidak akan merayakan Jumat Agung. Tapi justru kita harusnya bangga dengan kematian Yesus. Karena apa? Kenapa kita harus bangga? Justru karena kematiannya kita beroleh keselamatan. Dengan kematiannya dia tanggung dosa isi dunia. Dengan kematiannya penyakit saya dan Anda disembuhkan. Dengan kematiannya saya berhak disebut anak Allah dan punya kepastian surga, rumah Bapa yang kekal. Beri tepuk tangan dulu dong buat kemuliaan Tuhan. Nah, dalam ibadah jalan salib ini kita sama-sama mau merenungkan misteri Kristus yang hadir di dunia. Yang membebaskan, yang menyelamatkan manusia dengan tubuh darahnya yang dikorbankan di atas kayu salib. Pernah enggak terfikir kebenaran ini di dalam hidup saudara? Bahwa karena dosa kita, maka hubungan kita terpisah oleh Allah. Sejak manusia
pertama diciptakan, Adam dan Hawa, terjatuh ke dalam dosa. Ketika manusia sudah mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, sesungguhnya sudah ada jarak pemisah antara manusia dengan Tuhan. Nah, kenapa harus ada pertumpahan darah? Karena firman Tuhan katakan, tanpa pengorbanan, tanpa penumpahan darah, tidak akan mungkin ada penebusan dan pengampunan dosa. Kita coba lihat di Ibrani 9 ayat 22. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Jadi sesungguhnya penumpahan darah ini di atas kayu salib, ini ya kalau buat saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga merasakan penumpahan darah ini suatu bukti nyata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jalan yang dilewati oleh Kristus itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jalan itulah yang akan menjadi teladan kita untuk sampai kepada keselamatan. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang keselamatan nanti di sesi berikutnya kalau ada kesempatan. Nah, saat ini saya mau ajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungi kembali apa yang terjadi pada hari Jumat Agung itu. Dengan tujuan, saya harap Bapak Ibu semua bisa memposisikan diri Bapak Ibu, saudara semua berada di kejadian saat itu. Multimedia mungkin bisa langsung dibuka. Kita lihat video singkatnya ya. Aquella che sfora, le uedilla che sfora. Leva via con, leva via con.
نفاك بفتح كلي نفاك فتح. يا داد أفكر Cassius! Festina! Mortus est! Ave procerto! Ada banyak hal ya, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa jalan salib yang kita sudah lihat tadi. Apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu? Yang pertama waktunya singkat. Yang pertama berserah diri. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, saat dia ditangkap untuk diadili oleh para prajurit yang dipimpin oleh para imam-imam dan penatua bangsa Yahudi. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyerahkan dirinya. Hidup adalah pilihan. Kalaupun mau, Yesus bisa saja dia melarikan diri. Dia punya kemampuan, dia punya kesempatan untuk melarikan diri.
Dalam perspektif teologi Kristen, waduh gaya ya ngomongnya, perspektif teologi. Jika Yesus melarikan diri pada saat akan ditangkap di Taman Getsemani, apa yang akan terjadi? Kalau pada saat dia akan ditangkap, kemudian Yesus melarikan diri, apa yang akan terjadi? Hal tersebut akan menggagalkan misi utama kedatangannya ke dunia, yaitu penebusan dosa manusia melalui melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kalau Yesus melarikan diri atau meninggal, dia melarikan diri, Yesus akhirnya memilih untuk melarikan diri pada saat akan ditangkap untuk diadili. Kemudian pada saat ketika dia melarikan diri, toh akhirnya kan karena Yesus hidup dalam kedagingan sebagai manusia biasa, toh akhirnya akan meninggal juga. Nah, apa yang akan terjadi? Atau mungkin Yesus meninggalnya bukan karena disalibkan. Yesus meninggalnya karena sakit misalnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pengorbanan penebusan tidak akan pernah terwujud. Apa yang terjadi saat itu, Yesus memilih untuk taat atas apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nubuatan tentang Mesias yang disalibkan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, di Yesaya 53 ayat 5 sampai 12, di situ ayat tentang nubuatan Mesias. Sekarang kita mau baca dulu, kita lihat dulu. Matius 26 ayat yang ke-56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus sepenuhnya adalah Tuhan, tetapi dia juga sepenuhnya adalah manusia. Nah, dalam sifat kemanusiaannya, meskipun sempurna, Yesus pun masih bergumul untuk menerima penyiksaan dan rasa malu yang harus dia jalani. Di dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia mau, kita semua juga mau menuruti kehendak Bapa, tetapi pada kenyataannya daging ini lemah. Nah, daging inilah yang membuat manusia terus bergumul atas pilihan hidupnya. Setiap orang punya pengharapan. Setiap orang punya keinginan. Itu wajar. Wajar nggak Bapak Ibu? Nah, apa sih rata-rata keinginan manusia itu? Keinginan daging atau mau taat sesuai kehendak Bapa? Ketika harapan itu tidak terwujudkan, karena begitu banyaknya pengharapan atau keinginan manusia. Tapi ketika pengharapan itu tidak terjadi, tidak nyata, tidak kita alami. Kira-kira apa respon kita sebagai manusia biasa? Banyak yang bersungut-sungut, banyak yang meninggalkan ibadah dengan berbagai alasan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa yang sudah Yesus ajarkan pada kita semua? Ketika dia dihadapkan oleh penderitaan yang dia sudah tahu akan terjadi. Matius 26 ayat 39. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, cawan yang dimaksud Yesus, ini adalah penderitaan yang akan dia tanggung. Seolah-olah Yesus dihadapkan
sebuah cawan yang penuh dengan kepahitan yang harus diminumnya. Begitu juga dengan manusia, kita sebagai manusia. Ketika manusia dihadapkan dengan sebuah cawan penderitaan atau mungkin dengan cawan pergumulan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana respon kita? Ini yang menentukan. Tapi Yesus di sini mengajarkan kita untuk taat. Dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh pergumulan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini berlalu daripadaku. Itu pengharapan dia, pengharapan Yesus. Tapi kemudian Yesus menyerahkan segalanya kepada Bapa. Biar kehendak Bapa lah yang jadi. Dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap pengharapannya. Yang kedua, pikul salib, Bapak Ibu. Nah, memikul salib itu keputusan pribadi. Kita mau nggak memikul salib kita sendiri? Kalau Yesus mau memikul salibnya, kita mau nggak memikul salib kita sendiri di kehidupan ini? Definisi memikul salib itu apa sih? Tahu nggak memikul salib yang kita harus pikul? Salib kita sendiri. Menyangkal diri. Salib yang harus kita pikul, menyangkal diri. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Nah, menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri berarti, ini udah pernah saya jelaskan di KUL. Kalau Bapak Ibu yang ikut KUL pasti tahu. Mengorbankan keinginan daging dan menurut kehendak Allah. Keinginan daging itu apa? Melepaskan ego, hawa nafsu, kehendak diri dan kepentingan pribadi. Contoh kecilnya. Keinginan daging, kadang-kadang kalau mau ibadah aja, daging maunya tetap tidur, tetap istirahat di rumah. Ya kan? Itu daging, walaupun roh kita ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi daging kita lemah. Tapi yang Yesus ajarkan, barang siapa yang mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah, sebelum Yesus disalibkan, dia harus memikul salibnya sendiri. Dari benteng Antonia, tempat pengadilan Istana Pilatus, sampai ke Golgota. Rute ini yang dikenal sebagai Via Dolorosa. Lalu bagaimana dengan salib kita? Tadi saya katakan kita pun harus memikul salib kita masing-masing, Bapak Ibu. Selama kita masih hidup dalam kedagingan, itu pergumulan itu akan ada di hadapan kita. Sama seperti hari ini. 1 bulan saya sedang memikul salib saya. 1 bulan yang lalu Pak Gembala minta saya naik mimbar di Jumat Agung. Awalnya saya juga nggak tahu kenapa saya langsung iyakan gitu. Itu refleks. Tapi ternyata setelah saya coba untuk merenungi, ini yang tadi di awal saya bilang, ibadah ini bukan ibadah biasa. Saya mau bawa Bapak Ibu memposisikan diri kita langsung seakan-akan kita ada di hari itu. Ini yang harus kita renungi. Betapa besar karya Kristus dalam hidup kita. Setiap orang pergumulannya enggak sama. Pasti berbeda-beda. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah diumumkan setiap jemaat untuk menuliskan tentang kebaikan Tuhan. Ada yang nulis, ada yang
nggak nulis kayaknya. Tapi karena waktunya ini juga udah lewat, saya mau bacakan, boleh ya, biar sedikit lebih. Ini ada salah satu surat, kebaikan Tuhan di hidupku. Tidak ada namanya, tapi di sini ditulis sudah bertahun-tahun mendoakan pemulihan hubungan antara suami dan anak. Saat ini Tuhan sudah memulihkan dengan caranya yang ajaib. Kalimatnya singkat Bapak Ibu. Hanya beberapa kalimat, tapi saya yakin pada saat dia menulis tentang kebaikan Tuhan ini sangat berarti buat hidupnya. Pesan apa yang dapat kita lihat, kita ambil dari kebaikan Tuhan yang satu ini? Bertahun-tahun menantikan hubungan yang kembali pulih di dalam keluarga. Sama seperti cawan yang ada di hadapannya. Cawan ini gak bisa kita abaikan. Cawan ini gak bisa kita tinggalkan. Tapi ketika kita harus meminum cawan ini, mau gak kita berserah? Bukan meninggalkan Tuhan, tapi tetap setia di dalam Tuhan sampai pemulihan terjadi atas pengharapannya. Surat yang kedua, ini mungkin saya bacakan dua aja, mohon maaf kalau yang lain tidak bisa saya sampaikan ya. Suratnya kebaikan Tuhannya 2 lembar Bapak Ibu. Tapi karena terlalu panjang saya rangkum sedikit tanpa menghilangkan esensinya. Begini suratnya. Shalom, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan 10 tahun yang lalu. Di tahun 2016, saya bekerja di sebuah PT di Jakarta. Suatu ketika, saat sedang makan malam, tiba-tiba saya mengalami pingsan, tidak sadarkan diri. Saat itu juga saya dibawa langsung ke rumah sakit oleh teman-teman yang makan bersama saat itu, ke rumah sakit Eka Hospital di daerah BSD. Di situ keadaan saya setengah sadar. Dokter menyatakan ke suami saya, kalau saya mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Terhitung malam itu saya koma selama 4 hari. Selama 2 minggu saya dirawat di rumah sakit Eka Hospital. Bagian leher saya harus dilubangi untuk makan. Itu pun kalau gagal dapat berisiko kematian, Bapak Ibu. Suami saya mengajukan alih rawat ke rumah sakit Bandung. Tapi pihak rumah sakit BSD tidak mengizinkan karena alasan medis, sampai akhirnya disetujui juga. Di salah satu rumah sakit Bandung dilakukan CT scan pembuluh darah.
Tapi pembuluh darah belum ada perubahan. Belum mengecil atau kembali normal. Apabila masih belum ada perubahan dalam beberapa hari, harus ambil tindakan. Bagian kepala harus dibor. Dimasukkan alat untuk sedot cairan. Sudah pasti psikologi saya sangat down sekali pada saat itu. Tapi apa yang membuat dia bertahan? Membuat dia terus semangat untuk bertahan hidup. Support itu datang dari suaminya yang sangat setia. Dari anaknya. Itu support terbesar di dalam hidup saya. Hingga pada akhirnya penantian iman menghadirkan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya sudah sehat. Semua berkat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mujizat Tuhan yang telah menyelamatkan saya sampai hari ini. Demikian saya sampaikan kesaksian hidup saya. Kiranya boleh menjadi berkat dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Kenapa saya mau bacakan surat yang ini? Kita banyak belajar Bapak Ibu. Bahwa inilah salib yang kita pikul mungkin tidak selalu sama. Tapi jalan yang harus kita lalui pasti sama. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Apapun salib yang kita pikul, bagaimanapun salib kita saat ini, harus kita hadapi. Tapi kita teladani apa yang Yesus lakukan. Kita berserah diri. Biar kehendak Bapa yang jadi. Saya sempat bicara sama suaminya. Apa yang dirasakan? Apa yang dilakukan? Respon suaminya. Dia bilang, saya hanya bisa berdoa, beriman, sampai mujizat Tuhan terjadi di dalam istrinya. Dan penantian itu tidak mudah. Perjalanan salib yang kita pikul mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita harus yakini bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Oke, saya undang Bapak Ibu, tim musik boleh naik. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan satu pujian yang tadi dibawakan oleh Choir. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan.
kalau Engkau masih izinkan kami boleh ada di Jumat Agung hari ini Tuhan. Bapa, ajar kami menghormati, menghargai akan pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Ajar kami tidak main-main lagi dengan dosa. Ajar kami menghormati setiap tetes darah yang tercurah Tuhan. Ajar kami menghormati setiap daging yang tercabik karena cambuk di tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mati karena kelemahan kami. Engkau mati karena dosa-dosa kami Tuhan. Karena itu ajar kami Bapa. Ajar kami memaknai salib itu dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kita hari ini yang tersakiti. Kami mau belajar Bapak, melepaskan pengampunan, menyalipkan harga diri kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini masih terikat dengan belenggu dosa, kenajisan, percabulan. Kami juga mau belajar menyalipkan kedagingan ini dan hawa nafsu daging kami Bapak. Untuk kami taklukkan, kami mau mati bagi daging kami sendiri Tuhan. Supaya kami juga mengalami kemuliaan itu. Rasul Paulus mengingatkan kita, ujilah dirimu saudara. Apakah kau yakin bahwa kematian Kristus sungguh-sungguh ada di dalam hidupmu? Apakah engkau yakin bahwa kasih karunia itu sudah ada dan engkau hargai dalam hidupmu? Minta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan lewatkan hari ini hanya sekedar ibadah biasa. Tapi biar dari hari ini hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin dipulihkan. Kalau hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, ada di antara kita yang sedang menanggung salib di dalam rumah tangga. Hubungan yang retak antara anak dan orang tua. Anak dan suami, suami dan istri. Atau saat ini ada yang sedang sakit Bapak. Apapun sakit penyakit mereka. Apapun yang dialaminya saat ini Tuhan. Bahkan ketika mereka sudah mengatakan, Tuhan aku gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak kuat lagi Bapak. Aku gak mampu bertahan lagi Tuhan. Katakan pada Tuhan hari ini. Sampaikan salib-Mu begitu berat. Karena engkau pegang janji Tuhan. Janji Tuhan akan menyertai hidupmu sampai akhir zaman. Dan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan boleh engkau dapatkan di dalam kelemahanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.